surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami mempersiapkan kehidupan kami untuk kami menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami mempelai-Mu Tuhan. Kami mempelai wanita-wanita yang menyambut kehadiran Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah kehidupan ini kami akan mempersiapkannya di dalam pimpinan Tuhan. Untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat yang indah Tuhan. Untuk kami dibentuk. Untuk kami dibawa. Untuk hidup di dalam kebenaran-Mu dan melakukan firman Tuhan. Merenungkan itu sepanjang hari. Setiap hari Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, mengingatkan kami, siapakah kami. Kami adalah mempelai-mempelai wanita yang mempersiapkan segenap kehidupan kami untuk masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Untuk kami membuka hati, mendengar Engkau berkata-kata. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Tapi Engkau memberikan hikmat, ingatan kepada hamba-Mu. Pengurapan yang dari Tuhan, turun atas setiap kami. Engkau memberikan hikmat kepada setiap kami. Untuk kami dapat memahami setiap apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau menjamah setiap hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara siap diberkati? Amin. Ya, buka hati sungguh-sungguh. Biarlah kita mau belajar bersama-sama. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemarin saya sempat berweanan ya. Berweanan dengan hamba-hamba Tuhan. Dikatakan apa yang kamu dapat. Ya, apa yang saya dapat gitu ya. Saya bilang, yuk kita mau terus belajar. Karena belajar itu tidak akan pernah henti-hentinya. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pelayan Tuhan. Yuk kita mau belajar. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar terus dalam kehidupan ini. Sampai kita menutup mata. Yang artinya sampai kita dipanggil Tuhan. Kita mau belajar. Amin. Amin. Kita mau belajar semua ya pada pagi hari ini. Yuk kita akan buka di dalam kitab Yunus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yuk. Yunus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya ingin belajar dari kitab Yunus. Akan belajar bersama-sama, kita akan baca ayat-ayat ini 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara bangkit berdiri, puji Tuhan, untuk menghormati firman Tuhan. Ya. Ini judul perikop yaitu Yunus mengingkari panggilan Tuhan. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Mereka.
Setelah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abung. Ini tentang pertobatan orang-orang Niniwe. Ya, setelah Yunus masuk ke kota Niniwe, luar biasa yang terjadi. Ya, pertobatan besar terjadi di kota Niniwe. Ya, yuk kita akan baca di pasal yang ke-1. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Yunus pasal 1. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut serta muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah pada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kisah Yunus kita mungkin sudah mengenal ya tentang kisah Yunus ini. Ketika kota Niniwe ini menjadi kota yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Ya, karena kejahatannya, ya karena ketidakpercayaannya, dan karena keras hati bagi orang-orang Niniwe. Ya, mereka haus akan firman Tuhan, dan Tuhan memerintahkan kepada Yunus, ya pasal yang ke-1 sampai 2 kali tadi disampaikan ya di dalam ayat yang di pasal yang ketiga, ya datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Tuhan punya tujuan bagi Yunus. Kenapa Yunus harus pergi ke kota Niniwe? Ya, tujuan Tuhan yang indah, dan memerintahkan dan berfirman kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Saya beri tema pada pagi hari ini, yaitu ketidaktaatan itu membawa badai. Ya, ketidaktaatan membawa badai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
dari kisah tadi Yunus pasal yang ke-1, saya ingin belajar bersama-sama. Ada 2 hal, saya akan ambil 2 hal, di mana 2 hal ini ada banyak orang-orang percaya yang mempunyai konsep yang salah. Ya, kita pelajari dulu ya. Yang pertama, ya, ayat yang kedua, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Itu perintah atau firman Tuhan kepada Yunus. Ya. Berkata demikian, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadamu. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus itu bersiap diri, ya, ia mempersiapkan segala sesuatunya, tapi tujuannya itu jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Yunus ini melarikan diri dari hadapan Tuhan, melarikan diri dari perintah Tuhan, dan menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Sepertinya kalau kita baca tadi, sepertinya semua berjalan dengan lancar. Apa yang dipersiapkan oleh Yunus, mungkin ia akan berpamitan dengan keluarganya. Mungkin dia akan meninggalkan harta bendanya untuk keluarganya, untuk beberapa waktu lamanya tidak pernah tahu. Ya, karena Yunus akan melarikan diri. Tidak mudah kalau saya bisa mempelajari kisah ini. Ya, tidak mudah Yunus itu mempersiapkannya. Tetapi semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Lalu ia pergi ke Yafo. Yafo ini kota pelabuhan. Ya, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Kalau kita melihat ini, sepertinya Yunus ini lancar semua dan baik-baik. Sepertinya sudah disediakan. Kalau kita belajar ya, kalau kita melihat, sepertinya sudah disediakan semuanya. Apa yang dipersiapkan lancar. Dan ketika ia pergi ke Yafo, ketika Yunus pergi ke Yafo, kota pelabuhan, di situ sudah ada kapal yang akan menuju ke Tarsis. Nah, sepertinya itu mudah awalnya. Ya. Dan Yunus dia pergi. Dikatakan ia membayar perjalanannya, pasti tidak murah. Ya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Nah, saya ingin memberitahukan bahwa terkadang orang berpikir, oh semua itu lancar, oh semuanya itu Tuhan bukakan jalan. Nah, semua lancar dan baik-baik. Tetapi kalau kita belajar dari kisah Yunus ini, ya, Yunus itu lancar awalnya. Tapi Yunus punya tujuan jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ini yang saya pikirkan, yang saya ingin belajar bersama-sama. Banyak orang mempunyai konsep yang salah. Oh semua itu Tuhan bukakan jalan kok. Semuanya itu pas. Pertanyaannya kadang-kadang kita perlu bertanya. Kenapa Tuhan kok enggak membuat Yunus itu enggak punya uang supaya Yunus tidak pergi ke Tarsis? Kadang-kadang pertanyaan kita, kenapa ya Tuhan tuh mau pakai keluarganya atau teman-temannya? Kamu jangan pergi, di sana ada ini, di sana ada ini ya. Atau bahkan mungkin ya, ada badai yang besar atau kabut yang besar sehingga ada pengumuman kapalnya yang ke Tarsis tidak berangkat untuk beberapa waktu lamanya. Ya. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan itu saya pun timbul pertanyaan seperti itu. Ya, ketika orang mau menjauh dari Tuhan,
Ya, sepertinya awalnya, sepertinya itu lancar semua. Ya. Tetapi yang saya katakan itu konsep yang salah. Yaitu ketika orang-orang percaya. Ketika orang-orang percaya, ia tidak pernah memikirkan akibatnya atau akhir dari perjalanannya ketika mulai menjauh dari Tuhan. Ya, sepertinya awal-awalnya baik. Ya. Saya tadi katakan kok tidak membuat badai ya, sehingga kapalnya tidak jadi berat. Ini perlu kita pelajari dalam hidup ini. Ya. Yuk kita memikirkan sesuatu yang baik. Ya. Untuk apa yang kita kerjakan, kalau itu menyimpang dari kehendak Tuhan, kita akan mengingat akan pelajaran dari kisah Yunus itu. Sepertinya semua itu tersedia. Sepertinya itu semua pas, oh itu jalan Tuhan, lancar. Tetapi tidak pernah memikirkan, karena kisah ini Yunus itu jauh dari hadapan Tuhan. Ya, tidak pernah memikirkan nanti akibatnya. Tidak memikirkan nanti pada akhirnya. Mari kita mau belajar dari kisah Yunus ini. Kita mulai, ya mungkin dalam hidup ini kita sudah lelah dengan banyaknya masalah. Saya sudah capek, ini bahaya. Ya, saya sudah capek untuk berdoa, saya sudah capek untuk ibadah, ya, polo-polo pray. Gitu ya. Sepertinya semuanya baik, tidak ada apa-apa. Ini di dalam kisah Yunus. Tetapi kita tidak pernah memikirkan akhir dari perjalanan yang menjauh dari Tuhan. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan belajar bagaimana Yunus ini dia pergi ke Tarsis dengan lancar. Di tengah perjalanan, ya kapal ini berjalan dengan baik. Di tengah perjalanan ada badai datang. Badai ini datang dari siapa? Ya, ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Itu ayat yang keempat. Badai itu datang dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menghentikan perjalanan Yunus. Menghentikan perjalanan Yunus. Karena di situ Tuhan punya tujuan buat Yunus. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir hancur. Masih selamat orang-orang. Saya percaya badai yang datang dari Tuhan itu suatu badai yang luar biasa besarnya, yang menghentikan seorang atau menghentikan Yunus untuk meneruskan perjalanan yang jauh dari hadapan Tuhan. Kita mau pelajari badai itu yang datang bagi Yunus. Itu badai yang dari Tuhan untuk menghentikan orang-orang percaya yang mau jauh dari Tuhan. Badai itu saya katakan itu anugerah dari Tuhan. Amin. Ya, kadang-kadang kita mau jauh, kadang-kadang kita tidak mau ingat-ingat, kita tidak mau diingatkan. Kita tidak mau nurut perintah Tuhan. Tuhan mau. Tuhan menurunkan badai untuk menghentikan orang-orang percaya. Satu anugerah Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya Yunus kembali kepada Tuhan, kepada
dosa menghentikan perjalanan kita, supaya Tuhan mau ingin supaya kita kembali. Kita pernah alami. Kenapa? Badai itu datang secara tiba-tiba. Kalau kita menyikapi badai itu datang sebagai suatu anugerah, cepatlah bertobat. Dan kalau Tuhan punya keinginan untuk setiap kita yang mulai menjauh kembali kepada Tuhan. Amin. Ya, artinya kalau kita berbuat dosa, bukan kita sendiri tidak punya dampak akibat dari dosa. Dikatakan bahwa tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Sepertinya Yunus ini tidak peduli dengan apa yang dilakukan. Yunus ini telah berdosa karena ia menjauh, melarikan diri dan menjauh dari hadapan Tuhan. Ini satu dosa yang Tuhan tidak inginkan kepada setiap orang percaya. Ya, yang diutus oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan untuk terus tetap setia, konsisten di dalam Tuhan. Ya, perjalanan iman kita kepada Tuhan. Sepertinya Yunus ini tidak peduli akan dosanya. Ya, dosa itu tidak milik kita sendiri kalau kita berbuat dosa. Tetapi itu ada low battery, please charge. Kita belajar ya. Kita belajar kalau kita berbuat dosa, itu ada dampaknya. Kalau dalam kisah Yunus ini, dampaknya siapa? Banyak. Seluruh penumpang kapal dan nahkoda kapal itu menjadi takut. Tapi Yunus itu tidur terlelap. Ini sepertinya aneh ya. Sedang ribut tapi Yunus tidur. Terkadang kalau kita mulai menjauh, kita tidak peduli dengan orang-orang sekitar. Tetapi kalau kita mau belajar, dosa itu bukan kita, tapi dosa itu ada dampaknya. Ya, mungkin itu bisa keluarga, mungkin itu bisa suami istri, mungkin bisa orang-orang di sekitar kita. Mungkin bisa orang-orang di komunitas kita kalau kita mulai tinggalkan dan menjauh dari Tuhan. Itu akibat dosa. Jadi saya mau belajar yang kedua, bahwa dosa itu ada dampaknya. Siapa yang dirugikan? Di kapal Yunus, awak kapal dan seluruh penumpang kapal. Dikatakan bahwa muatannya itu sudah dibuang semua untuk meringankan kapal. Nahkoda menjadi takut. Nahkoda ini satu nahkoda yang luar biasa. Saya katakan. Nahkoda ini tidak mengenal Tuhan. Bisa dikatakan ia tidak beriman kepada Tuhan. Dan Yunus ini dia seorang nabi Tuhan. Yang diperintahkan tetapi Yunus tetap tidur. Tetapi nahkoda ini dia di dalam ketakutan. Ia masih memperhatikan banyak orang. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Ya, bahwa dosa punya dampak. Ya, kalau kita ada dosa yang masih mengikat kita, kita mau cepat sadar. Tuhan ingin untuk Yunus ini kembali. Karena punya tujuan bahwa Yunus ini akan dipakai Tuhan. Tuhan juga punya tujuan kepada setiap kita. Supaya kita cepat kembali, sadar dan bertobat. Karena Tuhan mau pakai hidup kita. Apapun kita. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya S3, S2, S1. Ya. Tetapi Tuhan mau pakai setiap kita. Untuk apa? Tadi dikatakan bahwa pasal yang ketiga tadi. Bahwa Niniwe bertobat ketika Yunus kembali dan ia pergi ke Niniwe. Tuhan mau orang-orang diberkati.
kadang kalau belajar dari nahkoda ini, ya nahkoda ini dia bukan orang beriman yang percaya kepada Tuhan. Tetapi awak kapal itu menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Ya, orang mungkin di kapal itu dia tidak beriman kepada Tuhan. Tetapi ia berteriak-teriak kepada Allahnya, huruf kecil. Ya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah tidur ke ruang kapal. Yang kadang-kadang anak-anak Tuhan, yang kadang-kadang orang percaya, yang kadang-kadang hamba-hamba Tuhan. Ya, pelayan-pelayan Tuhan tidur nyenyak di atas badai yang menerpa di sebuah kapal, di keluarga. Ya, ada orang-orang yang terkadang malah yang Tuhan mau pakai, ya terlelap. Sepertinya itu aneh, ya. Tetapi kita mau belajar dari kisah Yunus ini. Ya, datanglah nahkoda mendapatkan Yunus ini sambil berkata, bagaimana mungkin Yunus, ya gitu ya. Kok kamu tuh bisa tidur nyenyak, ya? Bangun, berserulah kepada Allahmu. Luar biasa. Ya. Nahkoda ini juga berteriak kepada Allahnya kecil. Tetapi ketika ia menjumpai Yunus, nahkoda ini berkata, Yunus, berserulah, bangun, berserulah kepada Allahmu. Barangkali, ayat yang ke-6. Barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita. Ya, barangkali Allahmu Yunus itu akan memperhatikan kita. Berbelas kasihan kepada kita. Sehingga kita tidak binasa. Oh, luar biasa. Ya, dalam kisah Yunus ini kita mau belajar. Ya, bagaimana Allah yang kita sembah. Allah yang dahsyat. Tetapi kita harus bangun dan berseru kepada mereka. Nahkoda dia punya Allah, huruf kecil. Ya. Dia berseru orang-orang di sekitar situ ketika badai itu datang. Ya. Mereka takut dan sangat ketakutan. Mereka juga berseru-seru kepada Allah. Tetapi nahkoda ini luar biasa. Ya, ia berkata kepada Yunus, bangun, berserulah kepada Allahmu. Karena barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita, akan berbelas kasihan supaya kita tidak binasa. Luar biasa. Saya tidak ceritakan kisah selanjutnya. Tetapi Tuhan selamatkan. Dan Yunus itu dibuang ke laut dan dimakan ikan besar. Kapal ini tentunya terus berjalan ke Tarsis. Tetapi saya ingin belajar dari Yunus ini. Yunus ya kembali, dimuntahkan di pinggir pantai. Mungkin itu pantai ketika Yunus mau berangkat. Tapi Yunus dikembalikan oleh Tuhan. Mari belajar dari dua hal yang seringkali kita salah mengerti. Ya, salah berpikir. Semua sepertinya Tuhan bukakan jalan, kita enak untuk berjalan. Sepertinya semua lancar. Padahal tujuan dari Yunus ini, dia ingin menjauh dari Tuhan. Saudara, kalau kita mulai lelah, kalau kita mulai males-malesan, kita kok bisa menjauh dari hadirat Tuhan. Tetapi kita menyikapi badai datang yang dari Tuhan, itu kita sikapi badai yang dari Tuhan itu satu anugerah. Di mana Yunus dia tidak meninggalkan lebih jauh lagi. Banyak anak-anak Tuhan dia tidak menyadari sehingga hidupnya mulai porak-poranda. Ya, perceraian terjadi. Karena apa? Karena rupanya ada sesuatu yang Tuhan ingin supaya kita kembali.
jangan mulai menjauh dari firman Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran. Proses memang ada, tetapi kita mau menyikapi cepat bertobat. Mungkin itu badai untuk kita sadar, oh ya, karena aku kurang berdoa. Mungkin badai itu datang sebagai anugerah Tuhan, supaya saya bisa kembali. Saya mulai percaya kembali sepenuh hati. Mungkin kita hanya percaya setengah hati. Banyak persoalan, banyak proses terjadi. Lalu ketika kita mulai jauh dari Tuhan, sepertinya itu lancar. Awalnya, tetapi yang salah kita mikir itu semua baik kok. Tetapi pada akhirnya sampai badai, banyak orang menjadi jauh dari Tuhan, hancur keluarganya dan tidak pernah mau kembali. Tapi mari kita pada pagi hari ini, kita mau menyikapi bahwa badai itu datang dari Tuhan, membawa apa? Anugerah bagi setiap kita. Diberhentikan dari segala perjalanan yang menjauh dari Tuhan. Untuk Tuhan membawa Yunus itu kembali. Apa yang terjadi ketika kembali? Ya, Yunus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kota Nineve yang akan dihancurkan oleh Tuhan mendapat kasih karunia. Bukankah kita ini semua ciptaan Tuhan yang sama dengan orang-orang yang di sana? Kita ini sama dengan mereka. Mereka juga butuh Tuhan. Terkadang kita itu diingatkan oleh orang-orang yang di sana. Berseru kepada Allahmu. Kamu jangan jauh dari Tuhan. Mempertanyakan Allah kita. Seperti nahkoda ini. Bangun berseru. Barangkali Allahmu itu mengindahkan kita yang mau binasa. Ini tugas saudara dan saya. Mari Bapak Ibu, saya rindu untuk setiap kita menjadi dampak yang baik untuk hidup dalam kebenaran. Saudara mau dipulihkan, mungkin saudara saat ini sedang mengalami hal yang sama seperti Yunus. Mungkin karena lelah, banyaknya persoalan dan masalah. Tapi ingat, ketika engkau mengalami badai, hampir kapalmu hancur. Tetapi ketika engkau mau kembali, dipulihkan. Kota Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Yuk, kita punya satu semangat yang terus tetap melayani. Amin. Ya, kita dipakai untuk menyelamatkan keluarga kita. Yuk anak-anak kita, pasangan hidup kita yang mulai jauh dari Tuhan. Yuk kita mau ingatkan mereka. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Seperti Tuhan pakai Yunus. Sepertinya lancar, tapi Yunus tidak pernah memikirkan akibatnya. Tetapi saya percaya pada kisah ini Yunus ya kembali kepada Tuhan. Dan ketika di dalam perut ikan besar, Yunus dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dalam masalah yang sangat menekan, berdoa kepada Tuhan. Di dalam kesesakanku, ada Tuhan yang menolong. Amin. Puji Tuhan. Yuk, mari kita tundukkan kepala. Saya minta pelayan mimbar maju ke depan. Haleluya. Nyanyikan pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Saudara, tundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mau pakai kami untuk berdampak dalam hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Engkau ingin memakai kehidupan kami. Itu kehendak-Mu.
Kau panggil kami pada pagi hari ini Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan seiman yang lemah Tuhan kuatkan. Yang di dalam sakit Tuhan Kau menjamah melawat mereka. Haleluya. Kami mau jadi berkat. Sehingga banyak orang akan percaya kepada Tuhan. Mereka tidak binasa. Mereka selamat. Oleh karena kasih anugerah. Mungkin badai yang kami alami itu satu anugerah Tuhan. Haleluya.